Shalom saudaraku, selamat pagi. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita membaca kitab Kejadian pasal 17. Kami bersyukur Bapa, di pagi ini kami boleh menyapa Engkau kembali. Hanya oleh anugerah-Mu kami bisa bangun di pagi ini. Dan oleh karena itu tolonglah kami, ajarlah kami di waktu firman-Mu. Kami siap menerima kebenaran itu, karena firman-Mu adalah suatu kekuatan yang membebaskan, kekuatan untuk kami melakukan kehendak. Kami sambut firman-Mu dengan pertolongan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, hari ini kita masuk ke pembacaan Kejadian 17 ayat 1 sampai ayat 27. Dengan saya Pendeta Deborah Dumasisyani Partambuna dari CBN 7 TV dalam acara BLC. Sunat sebagai tanda perjanjian Tuhan dengan Abraham. Ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Ayat 2. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. 3. Lalu sujudlah Abram, dan Tuhan berfirman kepadanya, 4. Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. 5. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. 6. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Elohimmu dan Elohim keturunanmu. 8. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Tuhan mereka. 9. Lagi firman Tuhan kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Ayat 10. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. 11. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. 12. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. 13. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. 14. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. 15. Selanjutnya Tuhan berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya.
16. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. 17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi orang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? 18. Dan Abraham berkata kepada Tuhan, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. 19. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. 20. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. 21. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. 22. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Tuhan meninggalkan Abraham. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya, dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Tuhan kepadanya. 24. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya, dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. 26. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat. 27. Dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Saudaraku, dikatakan di sini bahwa Abram berumur 90 tahun, maka Tuhan menampakkan diri dan berfirman, akulah Tuhan yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Saudaraku, jelas juga dikatakan di sini, sujudlah Abram dan Tuhan berfirman kepadanya, dari pihakku, ya, dari pihakku. Inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kau tetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Saudaraku, disinilah nama Abram berubah menjadi Abraham. Kalau Abram itu tadinya artinya ya yang mulia, ya bapa yang mulia. Tetapi diubah Tuhan menjadi Abraham yang artinya bapa sejumlah bangsa. Nah, ini di sini. Terus dikatakan, aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu yang berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Tuhanmu dan Tuhan keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kudiami, yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan yang
akan kuberikan kepadamu menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Tuhan mereka. Saudaraku, kita lihat dengan jelas janji Tuhan diteguhkan kembali kepada Abraham. Saudaraku, kepada Abraham sekarang, karena sudah beberapa kali, mungkin saudara pernah nggak merasakan ya, sedang mengalami kesulitan dan tidak tahu pertolongan dari mana. Ada suasana ketidakpastian yang menegangkan. Ya, saya pernah, saudaraku, mengalami hal yang demikian ketika kami memulai melakukan usaha mobil dan kami mengalami hutang, sementara gaji kami tidak mampu. 10 tahun kerja tanpa makan, tanpa minum dari gaji kami, gak bisa membayar hutang kami ini, saudaraku. Nah, ketidakpastian ini pasti, wah, ini beban yang berat. Demikian juga Abram dan Sarai mengalami beban yang berat karena ketidakpastian. Tuhan sudah 3 kali dan mereka percaya, dan sekarang udah umur 90 tahun, istrinya pun sudah mati head. Tetapi Tuhan masih datang lagi dengan mengatakan janji dan membuat syarat, saudaraku. Membuat syarat. Ini dari pihakku, engkau, ini dari pihakmu, engkau harus memegang. Saudara, bisa nggak? Kalau kita datang minta tolong kepada seseorang, udah 3 kali dia menjanjikan sama kita, tapi pas keempat kali masih bentuk syarat, belum dikabulkan. Ya pasti orang marah, pasti orang udah nggak yakin, udah nggak percaya. Nah, tetapi di sini, saudaraku, Tuhan memberikan suatu perjanjian, ya, perjanjian kepada Abram, ya, dengan cara apa? Ini dari pihakmu, engkau harus pegang perjanjian antara aku dan kamu. Jadi haruslah dikerat kulit katangmu. Engkau, anak yang berumur 8 hari, harus disunat. Setiap laki-laki yang lahir di rumahmu, atau yang kau beli, atau budak, intinya seperti itu, harus disunat, ya. Dengan maka dikatakan di dalam dagingmu ada perjanjianku. Kenapa Tuhan memerintahkan harus disunat, saudaraku? Saudara tahu, waktu itu baru Abraham yang dipanggil Tuhan untuk menjadi orang percaya. Semua orang di sekelilingnya adalah penyembah berhala. Kenapa hanya laki-laki yang disunat? Karena perempuan dianggap sudah ada dalam laki-laki. Kenapa harus maaf di kemaluan laki-laki? Karena ini suatu tanda ingatan. Manusia ingat perjanjiannya dengan Tuhan. Karena laki-laki, saudaraku, misalnya dia bisa 5, 6, 7 kali ke belakang untuk buang air kecil. Sehingga ketika maaf dia buang air kecil, dia memegang, dia mengingat perjanjian Tuhan ini. Ini cara Tuhan yang sangat kreatif, supaya tidak ada alasan manusia mengatakan lupa, hilang. Karena setiap kali dia buang air kecil, dia bisa ingat tentang perjanjian itu. Jadi manusia tidak mungkin lagi seharusnya mengingkari perjanjian dengan Tuhan. Saudaraku, kenapa sunat tidak dilakukan lagi oleh orang Kristen? Ya, gantinya adalah baptis. Karena dikatakan sekarang yang disunat adalah hatinya. Melalui baptisan kita dipermandikan. Ya, maka hati kita dimurnikan, disucikan. Itu kata kitab Kolose, saudaraku. Jadi Tuhan menghendaki kita beriman, taat kepada perjanjian itu. Meskipun janji itu untuk kita
sepertinya belum tampak, belum kita rasakan, belum bisa kita buktikan. Di ayat 15 juga dikatakan selanjutnya Tuhan berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tapi Sarah. Aku akan memberkatinya, daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya. Saudaraku, seringkali kita berpikir bahwa tertawa itu nama Ishak anak daripada Abraham berasal dari tertawanya Sarai. Padahal di sini ini jelas loh saudaraku. Jadi banyak teolog yang mempercayai arti tertawa itu dari Abraham. Artinya tertawanya Abraham ini bukan mengejek, tapi tertawanya Abraham itu dia menerima dengan sukacita, menerima dengan iman apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, meskipun Abraham sudah tua dan istrinya sudah mati. Nah ini saudara harus tahu rahasianya. Dan Abraham, ya, saya ulang lagi. Lalu tertunduklah di ayat 17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Di ayat 18 Abraham berkata kepada Tuhan, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Saudaraku, ketika manusia mengalami ketidakpastian, seringkali manusia malah mencari jalan keluar sesuai dengan akal budinya. Padahal apa yang dilahirkan dari mengandalkan akal budi itu bisa mendatangkan masalah yang lebih besar. Kalau kita berdoa dan meminta petunjuk Tuhan, biasanya Tuhan selalu memberikan rancangan damai sejahtera, tidak untuk persoalan. Jadi kalau ada sekarang peperangan antara bangsa dengan bangsa dari keturunan Ismail dan keturunan Ishak, ini adalah akibat mengandalkan logika manusia, mengandalkan logika, mengandalkan akal budi, tidak taat kepada Tuhan. Maka supaya tidak ada kekacauan di dalam rumah tangga kita, di dalam hidup kita, janganlah kita mengandalkan akal budi. Bukan nggak berakal, kita berakal, tapi akal budi kita harus sudah diserahkan kepada Tuhan, dibersihkan oleh Tuhan, sehingga akal budi kita tunduk kepada surgawi, kepada Tuhan, bukan kepada kedagingan. Akibatnya saudaraku, ya terjadilah perang saudara terus antara keturunan Ismail dengan keturunan Ishak sampai hari ini. Itulah keturunan Arab dan keturunan Israel. Saudaraku, meskipun manusia mengandalkan pikirannya, tetapi janji Tuhan tidak mungkin batal. Rencana Tuhan tidak mungkin batal. Rancangan Tuhan untuk menyelamatkan manusia, menurunkan Mesias melalui Abraham harus tetap berlangsung. Itu sebabnya ketika Abraham menyodorkan anaknya Ismail yang hasil daripada daging, hasil daripada akal manusia, Tuhan tegas menolak. Tuhan mengatakan bahwa perjanjianku harus dengan anak dari Sarai. Itulah istri perjanjian. Artinya Tuhan dengan tegas, saudara,
Hanya satu istri yang diakui oleh Tuhan menjadi istri dari seorang laki-laki. Jangan kita mengarang-ngarang alasan apapun. Hanya satu istri. Tidak punya anak, atau sakit, atau apalah, saudara berdoa, Tuhan berkuasa. Yang mandul bisa disembuhkan, yang gila bisa disembuhkan. Saudara bertobat, maka Tuhan akan membukakan mujizat. Ya, pasanganmu hanya satu. Jadi keturunan yang diperhitungkan Tuhan hanya dari istri seperjanjian, yaitu istri satu-satunya yang resmi di hadapan Tuhan, yang menikah betul-betul dari Tuhan, yang diterima dari Tuhan. Di luar itu, saudaraku, tidak diakui oleh Tuhan. Namun di sini oleh karena Abraham orang percaya, Tuhan tetap memberkati Ismail. Dan lihatlah saudaraku, betapa perjanjian Tuhan itu kekal dan pasti terjadi dan pasti berhasil. Oleh karena itu, bila saudara sedang mengalami ketidakpastian, janji Abraham ini adalah jawaban buat kita semua. Janji Tuhan pasti, engkau pasti tertolong. Apapun masalahmu, mungkin usahamu sedang goncang, engkau sedang menunggu modal, atau anakmu sedang lari, keluargamu sedang gonjang-ganjing, kau sedang sakit, apapun problemmu hari ini, Tuhan Yesus pasti bisa memberi pertolongan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa di dalam hidup kami yang sedang gonjang-ganjing, mengalami badai kehidupan, khususnya di masa corona ini, kami tahu janjimu pasti digenapi. Rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan pasti menolong kami. Maka ku serahkan ke dalam tanganmu Bapa, supaya semua anak-anak Tuhan yang mengikuti firman ini Tuhan, pembacaan Alkitab ini, apapun masalah mereka hari ini, Engkau memberikan pertolongan. Kami berdoa juga Tuhan untuk keturunan Abraham dimanapun berada, supaya mereka bisa mengenal Tuhan Yesus, sehingga mereka dibebaskan dari kutuk, ya, keturunan Ismail dibebaskan dari kutuk keledai liar, supaya mereka hidup di dalam damai, hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup saling mengasihi, menjadi berkat di bumi. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang percaya kepada Tuhan. Kau memberi kami kekuatan untuk taat dan setia menanti janjimu digenapi dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.